Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zakia Lamakatutu dengan NIM Stambuk D10121253 dan kami membawakan materi konsep kebudayaan Islam. Ya baik, wabihi nasta'inu ala duri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kebudayaan dalam Islam. Nah, jika kita bicarakan kebudayaan berarti kita membicarakan kehidupan manusia dengan segala aktivitasnya. Dengan melakukan kegiatan dan aktivitasnya, manusia berusaha dengan daya maupun upaya serta dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mengerjakan sesuatu guna kesempurnaan hidup. Namun, kebudayaan adalah alam pikiran atau gagasan budi usaha. Kebudayaan adalah pendidikan, kebudayaan adalah pergaulan hidup di antara manusia dengan alam semesta. Nah, dilihat dari berbagai tujuan dan sudut pandang di mana tentang definisi kebudayaan menunjukkan bahwa kebudayaan itu merupakan suatu personal yang sangat luas. Namun, tidak esensinya adalah bahwa kebudayaan itu melekat pada diri manusia. Artinya, manusia menciptakan kebudayaan, titik kebudayaan itu hadir bersama dengan kehadiran manusia sendiri. Dari penjelasan tersebut, kebudayaan itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kebudayaan sebagai satu proses dan kebudayaan sebagai satu produk. Al-Quran memandang kebudayaan itu merupakan suatu proses dan meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Kebudayaan merupakan suatu totalitas kegiatan manusia yang meliputi kegiatan akal, hati, dan tubuh yang menyatu dalam suatu perbuatan. Oleh karena itu, secara umum kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil akal, budi, cipta, rasa, karsa, dan karya manusia. Ia tidak mungkin terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, namun bisa jadi lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Kebudayaan Islam adalah hasil akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Yang kedua, masjid sebagai pusat peradaban Islam. Secara etimologi, masjid adalah tempat untuk sujud. Secara terminologi, diartikan sebagai tempat untuk melakukan ibadah dalam arti luas. Pada umumnya, masjid digunakan khusus untuk sholat. Sejak Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid untuk pertama kalinya kokoh sebagai pusat peribadahan dan peradaban, timbullah sekolah-sekolah dan universitas pertumbuhan masjid di Indonesia. Sangat cepat terbukti dari meningkatnya jumlah masjid di Indonesia, namun belum berfungsi secara optimal. Untuk memfungsikan secara maksimal, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran umat akan pentingnya peranan masjid. Terkait dengan perkembangan kebudayaan Islam, jauh sebelum Islam masuk, budaya-budaya lokal di sekitar Semenanjung Arab telah lebih dulu berkembang, sehingga budaya Islam sendiri banyak beralkultrasi dengan budaya-budaya lokal tersebut.
salah satu kebudayaan yang cukup berpengaruh terhadap masyarakat Hijaz adalah kebudayaan Abyssinia. Populasi rumpun Semit yang menghuni pesisir daya Laut Merah masuk ke sana secara bertahap dari arah barat daya Arab dengan kebudayaan Persia, turut mewarnai keadaan penduduk Hijaz dan perkembangannya pada masa-masa berikutnya. Prinsip-prinsip kebudayaan dalam Islam merujuk pada sumber ajaran Islam, yaitu: pertama, menghormati akal. Manusia dengan akal bisa membangun kebudayaan baru. Kebudayaan Islam tidak akan menampilkan hal-hal yang dapat merusak manusia. Yang kedua, motivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. Ketiga, menghindari taklid buta. Kebudayaan Islam hendaknya mengantarkan umat manusia untuk tidak menerima sesuatu sebelum diteliti. Yang keempat, tidak membuat pengrusakan. Terdapat 9 karakteristik kebudayaan Islam menurut Yusuf Qaradawi, yaitu: pertama, Rabbaniyah, yang artinya bernuansa ketuhanan. Yang kedua, Insaniyah, memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, Akhlakiyah, yaitu perilaku baik dan buruk manusia dalam Islam. Yang keempat, Alamiyah, bersifat terbuka. Yang kelima, Tasamu, egaliter. Yang keenam, Tanawu, beraneka warna. Yang ketujuh, Wasatiyah, bersifat moderat. Yang kedelapan, Takamul atau terpadu. Yang kesembilan, bangga terhadap diri sendiri. Nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia. Islam masuk ke Indonesia lengkap dengan budayanya. Karena Islam masuk dan berkembang dari negara Arab, maka Islam yang masuk ke Indonesia tidak terlepas dari budaya Arabnya. Dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia, para dai mendakwahkan Islam melalui bahasa budaya, sebagaimana yang dilakukan oleh para wali di tanah Jawa. Karena kehebatan para wali Allah dalam mengemas ajaran Islam dengan budaya setempat, sehingga masyarakat tidak sadar bahwa nilai-nilai Islam telah masuk dan menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti dalam upacara-upacara adat, adab, dan penggunaan bahasa sehari-hari. Bahasa Arab atau Al-Quran sudah banyak masuk dalam bahasa daerah, bahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Banyak tradisi masyarakat Indonesia yang bernuansa Islami. Biasanya tradisi tersebut dilaksanakan untuk memperingati hari besar umat Islam, seperti misalnya perayaan Sekaten yang diselenggarakan untuk menyambut Maulid Nabi. Arsitektur Islam dapat diidentifikasi dengan elemen desain yang diwariskan dari masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, serta dari fitur pra-Islam lainnya yang diadaptasi dari gereja dan sinagog. Halaman dalam yang besar yang sering digabungkan dengan ruang sembahyang utama pada asalnya merupakan satu ciri dari Masjid An-Nabawi. Menara pada asalnya digunakan sebagai menara pengawal yang diterangi dengan obor, misalnya di Masjid Agung Damsyik. Karena itu terbitlah kata menara dalam bahasa Arab dari kata nur yang berarti cahaya. Kemudian ada mihrab atau ceruk untuk menunjukkan arah ke Mekah. Ada juga kubah yang penggunaannya berawal pada Masjid abad ke-8 yang terletak di Madinah. Juga penggunaan iwan untuk menyekat antar ruang, penggunaan bentuk geometris dan seni repetitif atau arabes, penggunaan seni khat berbahasa Arab sebagai hiasan, penggunaan simetris dan tempat berwudu yang berwujud pancuran, serta penggunaan warna yang terang atau cerah, penumpuan ruang di dalam sebuah bangunan yang berbanding dengan bagian luar, dan yang terakhir adalah hiasan air mancur di depan masjid. Konsep kebudayaan Islam dalam bidang seni. Nah, apakah kalian sudah tahu bahwa dalam bidang seni terdapat beberapa persentuhan dari kebudayaan Islam yang hingga kini masih sering digunakan masyarakat luas, yakni diantaranya yang pertama, kaligrafi atau khat. Dalam Islam, menggambar bentuk makhluk hidup adalah haram, dan setiap muslim dianjurkan untuk menghormati Al-Quran.
Maka dari itu, seniman Muslim mengembangkan huruf menjadi bentuk seni. Seni ini bernama seni khat. Kaligrafi ini digunakan untuk mengekspresikan keindahan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah batik. Pengembangan dan penyempurnaan kain batik di Indonesia terkait erat dengan Islam. Larangan dalam Islam pada gambar tertentu mendorong desain batik menjadi lebih abstrak dan rumit. Penggambaran hewan dan manusia yang realistis jarang terjadi pada batik tradisional. Namun, ular mitos dan Garuda dari mitologi pra-Islam merupakan motif yang umum. Meskipun keberadaannya sudah ada sebelum Islam, batik mencapai puncaknya di kesultanan-kesultanan seperti Mataram dan Yogyakarta, yang para sultannya mendorong produksi batik. Pada saat ini, batik sedang mengalami kebangkitan kembali dan kainnya digunakan untuk tujuan tambahan seperti sebagai sampul Al-Quran. Dan yang ketiga, karpet dan permadani. Seni permadani dalam budaya Islam sangatlah mahal dan amat populer, terutama permadani untuk beribadah, atau kita kenal dengan kata sajadah. Karpet yang paling terkenal adalah karpet Turki dan karpet Persia. Dan yang terakhir adalah keramik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't need to answer, don't need a question.